Nah cuma yang lucu itu ingin rumahnya bagus, tidak mau kotor-kotoran, tidak mau bocor dulu, tidak mau berantakan. Ingin berubah tetapi tidak mau melewati proses perubahannya. Itu yang tidak masuk akal. Tidak ada perubahan itu yang tanpa proses. Tidak ada perubahan itu yang cespleng. Tidak ada. Kecuali kalau nonton ya serial Doraemon. Nah Doraemon yang bisa begitu. Ya kan? Doraemon itu sekarang minta tas ajaib, datang di depan. Minta rumahnya bagus, langsung mewujud. Itu Doraemon. Kalau orang yang sadar, segera sadar. Loh, kalau begini sholat saya ada yang salah kayaknya nih. Karena sholat itu harusnya bisa mencegah saya dari perbuat keji dan munkar. Loh kok saya masih seperti ini padahal sudah sholat. Nah orang yang semacam itu sadar pada dirinya akan mengalami perubahan. Oh kalau begitu saya mau cari ilmu dong. Ilmu tentang sholat. Kali aja ada orang yang bisa ngajarin. Karena dia menyadari dalam kegelapan, maka dia percaya di tempat sana ada tempat yang terang. Tapi orang yang tidak menyadari dia di tempat gelap, selamanya tinggal saya di tempat yang gelap. Tidak pernah merindukan cahaya. Ayah katanya, kalau kita mengalami sebuah kejadian yang tiba-tiba kebetulan, itu dari siapa itu? Dari saya atau dari Allah? Nah, pertanyaan bagus. Saya jawab, Allah itu nggak pernah ngurusi kamu. Allah tuh menciptakan alam semesta sekali saja dengan hukum sebab akibatnya, selesai. Nah sekarang kita hidup di sini, ya sudah akan terkena hukumnya Allah, hukumnya semesta ini. Jadi artinya sang kreator diri itu bukan Allah lagi, sang kreator diri adalah dirimu. Tidak ada kejadian yang tiba-tiba kita lupa saja bahwa kita yang mengundangnya. Itu aja sebetulnya. Nah kita kan suka menciptakan bahasa-bahasa yang aneh, akhirnya pusing sendiri. Sebetulnya apapun yang sedang kita jalani sekarang hanya sedang mengingatkan apa yang pernah kau tanam di kehidupan yang dulu. Supaya kamu ingat ini loh yang pernah kamu tanam dulu. Gak mungkin tiba-tiba kita panen rambutan kalau gak pernah nanam rambutan. Rek di mana tuh rambutan teh bisa datang ada di pelak. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berakal. Oleh karena itu saya sepakat dengan Departemen Agama yang menerjemahkan ulul albab itu sebagai orang yang berakal. Jadi kalau lihat terjemahan Departemen Agama, ulul albab itu diterjemahkan sebagai orang-orang yang berakal. Apa definisi ulul albab dalam Al-Quran? Definisi ulul albab dalam bahasa Al-Quran adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Kan hidup kita begitu. Berdiri, duduk, berbaring. Tadi di sana berdiri, sekarang kita duduk. Nah, ntar sore berbaring. Besok berdiri lagi, duduk dan berbaring. Artinya ulul albab itu orang yang tidak pernah merasa kehilangan Allah di dalam dirinya di setiap ruang dan waktu. Dan dia selalu merasakan kehadirannya di setiap ruang dan waktu. Itulah ulul albab. Saya doakan semoga para sahabat semua menjadi ulul albab. Ulu itu bahasa Arab artinya pemilik. Albab itu artinya kolbu sebetulnya. Bagian yang dalam dari kolbu. Disebutnya lub. Ada fuad, ada lub itu bagian dalam dari kolbu. Jadi ulul albab itu sering disebut juga ahlul bait. Ahlul bait berarti ahli rumah. Apa itu bait? Ya bait cuma satu, baitullah. Jadi ahlul bait itu sebetulnya orang-orang yang tidak pernah terasing di dalam dirinya sendiri. Ahlul bait itu orang-orang yang selalu tinggal di sini, hadir di sini saat ini sekarang. Itu ahlul bait. Yang selalu merasakan kehadiran Allah di setiap ruang dan waktu di dalam dirinya, maka dia tidak pernah keluar dari dalam dirinya. Itu ahlul bait. Para sahabat, jadi judul kali ini adalah perubahan. Perubahan itu memang sulit di awal, bisa jadi berantakan di tengah, tetapi indah di akhir. Kita punya rumah, ingin direnovasi. Kenapa? Karena rumah ini sudah tidak layak pakai lagi. Ya pasti yang namanya rumah direnovasi ya. Untuk merenovasi rumah itu pasti kita kan agak sedikit segan.
Karena apa? Kita sudah terlalu merasa nyaman di zona itu. Tetapi karena tuntutan, ya sudah, akhirnya sesulit apapun direnovasi. Apalagi ketika proses renovasi, misalnya, mohon maaf ya, waragadnya, biayanya untuk merenovasi rumah itu tidak cukup. Biasanya terkatung-katung di tengah jalan, ya berantakan jadinya. Tapi kalau kita terus pada tujuan awal, ingin merenovasi rumah, ya sudah fokus saja. Nanti juga indah di akhirnya. Ya, punya semen 1 sak tempelkan. Betul? Bisa beli kaca 1 meter tempelkan. Bisa beli jendela 1 ya tempelkan. Lama kelamaan rumah kita jadi bagus, indah pada akhirnya. Nah, cuma yang lucu itu ingin rumahnya bagus, tidak mau kotor-kotoran, tidak mau bocor dulu, tidak mau berantakan. Ingin berubah tetapi tidak mau melewati proses perubahannya. Itu yang tidak masuk akal. Tidak ada perubahan itu yang tanpa proses. Tidak ada perubahan itu yang cespleng. Tidak ada. Kecuali kalau nonton ya serial Doraemon. Nah, Doraemon yang bisa begitu. Ya kan? Doraemon itu sekarang minta tas ajaib, datang di depan. Minta rumahnya bagus, langsung mewujud. Itu Doraemon. Ya, hidup ini tidak seperti serial Doraemon, semua berproses. Nah, yang lucunya manusia kebanyakan ingin berubah, ingin ada perubahan, tetapi tidak siap ketika melewati proses perubahannya. Padahal perubahan itu sulit di awal, berantakan di tengah, indah di akhir. Saya nggak ingin berubah menjadi orang yang sabar. Ya sudah, dihadirkanlah oleh semesta orang-orang yang tidak sabar. 1, lulus. Hadirkan lagi yang tidak sabar, lebih tidak sabar lagi. 2, lulus. 3, terus aja dihantam. Karena kita ingin jadi orang sabar. Belajar sabar tentu saja harus pada orang yang tidak sabar. Ingin jadi orang sabar tapi ingin cespleng. Tidak mau menerima orang-orang yang tidak sabar. Itulah yang menyebabkan kita ingin berubah tetapi perubahan tidak pernah terjadi. Karena kita tidak siap melewati proses perubahannya. Lucu gak? Lucu kan? Lucu. Ingin jadi orang yang bijaksana, dikiranya menjadi orang yang bijaksana itu begitu. Orang bijaksana itu adalah orang yang setiap hari dihantam oleh segala sesuatu yang dia tidak suka, sampai dia bisa menerima yang tidak suka itu seperti dia menerima yang dia suka. Baru kebijaksanaan muncul. Sakit, sakit. Berantakan, yes. Tapi itulah proses perubahan. Nah, kalau kita tidak mau mengikuti proses ini, terus mau lari kemana? Makanya ada kata-kata bijak yang sangat saya kagumi. Kata-kata itu sederhana. Kata-katanya begini. Ketika kamu sadar bahwa di semesta ini tidak ada tempat untuk lari, disitulah kamu akan mengalami pencerahan. Ketika kamu sadar di semesta ini tidak ada satu tempat pun untuk kamu lari, disitulah kamu mengalami pencerahan. Sadar bahwa di semesta ini tidak ada tempat untuk lari, ujungnya apa? Dia terima apapun apa adanya, di situ dia akan mengalami pencerahan. Sesederhana itu sebetulnya kedamaian. Bahkan ketidakdamaian ketika diterima akan berubah menjadi kedamaian. Baik ya, supaya kuliah kita ini kelihatan serius, kelihatannya. Saya akan pandu dengan slide yang ada di depan ini. Kita juga nanti akan berbicara hukum-hukum fisika, kita akan bicara hukum Newton segala, kita akan bicara hukum gravitasi. Kuliah kita hari ini agak serius, agak sih. Setiap perubahan, bahkan perubahan ke arah yang lebih baik sekalipun, selalu disertai ketidaknyamanan. Itulah hukum perubahan. Jadi jangan berpikir kalau perubahan itu nyaman. Ini kunci ya, ini hukum, ini hukum. Jadi kalau ada orang yang ingin berubah tetapi ya ingin nyaman, sebetulnya dia sedang menolak perubahan. Jadi hukum perubahan adalah ya setiap perubahan, bahkan perubahan ke arah yang lebih baik sekalipun, yang menyertai proses perubahan adalah
ketidaknyamanan. Itu hukum. Ya, hukum. Jadi kalau kita ingin nyaman-nyaman saja, berarti kita ingin mempertahankan situasi yang ada. Ya perubahan tidak akan terjadi. Ini hukum ya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, saya akan berbicara hukum Newton. Jadi Newton ini ahli fisika yang menurut saya sih sudah mencapai pencerahan. Karena sesungguhnya tidak ada hukum Newton, yang ada adalah hukum Allah, yang ada adalah hukum alam. Kebetulan Newton ini punya intuisi yang lebih tajam sehingga beliau bisa menangkap rahasia semesta. Nah, Newton ini berbicara di berbagai dimensi keilmuan. Dia bicara di dimensi optik, dia bicara di dimensi elektromagnetik, dia berbicara di berbagai dimensi keilmuan, dan yang paling terkenal hukum Newton itu adalah tentang gerak. Nah, saya akan bicara dulu gerak, karena perubahan pasti ada kaitannya dengan gerak. Nanti kita akan hubungkan. Ya, makanya saya bilang kuliah hari ini agak serius, ada fisikanya nih. Tapi ini fisik for all, fisika untuk semua umur. Artinya yang tidak sekolah pun akan ngerti penjelasan saya. Karena nanti akan saya kasih contoh-contoh yang sederhana. Karena sesungguhnya laboratorium fisika itu bukan di universitas. Laboratorium fisika itu adalah ini nih, kehidupan kita. Ini laboratorium. Iya. Saya tanya mahasiswa di ujian, mengapa kalau orang sedang demam tidak merasa panas, bahkan merasa kedinginan? Itu soal ujian. Banyak mahasiswa yang bingung. Mungkin kalian juga bingung. Katanya kena virus, demam, suhu diukur 39 derajat Celcius, bahkan bisa di atas itu. Tetapi nggak hot-hot, kedinginan. Harusnya kalau panas tidak kedinginan kan? Nah itu. Tapi sekarang kalian yang sedang sehat tidak merasa kedinginan, merasa nyaman saja. Mengapa? Ketika sedang sehat, suhu tubuh kita hampir sama dengan suhu tubuh lingkungan. Jadi suhu tubuh kita hampir sama dengan suhu lingkungan. Sehingga perbedaan suhu antara suhu tubuh kita dengan lingkungan tidak beda jauh. Karena tidak beda jauh, maka kalor dalam tubuh kita hanya berpindah sedikit-sedikit karena beda suhunya kecil. Karena pindah kalornya sedikit-sedikit, nah yang pindah sedikit-sedikit kan gak kerasa. Maka keadaan keseimbangan tubuh kita tidak terganggu, maka kita merasa nyaman. Tapi begitu kena virus, tubuh kita naik sampai 40 derajat Celcius, demam, suhu tubuh kita dengan suhu lingkungan beda jauh, sehingga ada perbedaan suhu yang ekstrim. Akibatnya apa? Kalor berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat suhu yang rendah dengan perpindahan yang sangat ekstrim, cepat sekali. Seperti ini nih, kalau air mengalir tidak terlalu curam tempatnya, kan alirannya biasa. Tapi kalau air itu mengalir di tempat yang curam, perbedaan ketinggian terlalu ekstrim, kan sangat berbahaya air itu. Betul? Disebutnya juga air terjun. Nah, jadi sebetulnya kalor itu kalau beda suhu antara tubuh kita dengan lingkungan terlalu jauh, itu terjun bebas itu. Akibatnya fluks kalor dari tubuh kita terlalu cepat, keseimbangan tubuh kita terganggu. Jadinya kita merasa kedinginan. Ini fisika untuk umum ini, fisika untuk semua orang. Jadi artinya yang lulusan SD pun pasti ngerti. Ya. Nah, saya mau bicara hukum Newton satu saja tentang gerak, karena gerak ada kaitan dengan perubahan. Nah, tidak pakai rumus nih, nggak pakai rumus, pakai bahasa kualitatif. Hukum Newton yang pertama itu disebut hukum kelembaman, bahasa Inggrisnya inert, I-N-E-R-T, inert. Inert itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan inersia. Jadi inersia itu lembam. Lembam itu gini, kalau benda yang sedang diam, dia akan tetap ingin diam. Tapi kalau dia sudah bergerak, ingin tetap bergerak. Itu namanya lembam. Itu sifat inersia namanya. Contoh sederhana, kita naik mobil nih, mobil sedang jalan ke depan. Kalau mobil jalan ke depan, kan kita juga ikut mobil dong, jalan ke depan. Gak tertinggal kan? Betul? Nah tiba-tiba ya ada kucing lewat. Sopir ngerem, set, mobil berhenti kan? Saat mobil berhenti, kita terus pengen ke depan, betul?
Karena kita sedang bergerak ke depan, ingin tetap ke depan. Buktinya apa? Sudah direm pun tubuh kita ke depan. Makanya penting kalau di mobil pakai sabuk pengaman. Itu tujuannya. Sabuk pengaman itu dibuat karena apa? Ini karena setiap materi itu punya sifat inert, punya sifat inersia, punya sifat kelembaman. Nah sekarang coba, kalau mobil sedang mundur ke belakang, direm sama, kita juga terjongkok ke belakang. Itu artinya tubuh kita ini kalau sudah diam, ingin selamanya diam, kalau sudah bergerak, ingin selamanya bergerak. Maka inersia ada dua, satu inersia fisik, yang kedua inersia mental. Nah inersia fisik berhubungan dengan materi, inersia mental berhubungan dengan sudut pandang. Yang paling sulit dirubah manusia itu adalah inersia mentalnya. Inersia mentalnya. Kalau sudah begitu ya ingin begitu. Tidak bisa dirubah. Nah yang tidak bisa diubah jelas sulit untuk mengalami perubahan. Oke. Suka nimbang badan kan? Oke. Nimbang badan. Apalagi yang takut gemuk, sering nimbang badan. Makin sering nimbang badan, makin gemuk. Karena apa? Takut gemuk. Itu hukum tarik menarik. Jadi karena di otaknya ada kata gemuk, maka dia akan menarik semua potensi gemuk. Akibatnya apa? Akibatnya ya gemuk. Itu karena pikiran. Nah hasil timbang badan apa? 56 kg. Betul? 70 kg. Betul? 80 kg. Apa sih sesungguhnya itu? Pernah nanya enggak? Gak pernah nanya. Kalian gak pernah nanya. Tapi Newton karena ilmuwan dia nanya, apa sih massa itu? Gitu. Newton itu nanya. Karena nanya ada jawaban dari semesta. Apa massa itu? Ternyata massa adalah ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan. Ulangi, massa adalah ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan. Makanya yang massanya besar 80 kilo, 90 kilo, apalagi kalau sudah 200 kilo, maka dia makin sulit bergerak. Jadi massa itu sebenarnya ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan. Tetapi sesulit-sulitnya inersia fisik, ya masih bisa. Yang paling berbahaya kalau inersia mental. Nah kurus sih badannya, massanya cuma 46 kilo, tapi sulit berubah. Itu inersia mental, lebih berbahaya itu. Karena susah dirubah. Gitu. Saya sudah sholat kok 5 rakaat. 5 waktu 17 rakaat. Gak pernah tinggal kok. Tetapi tidak ada yang berubah. Marahnya tetap, jahilnya tetap, dendamnya tetap, protesnya tetap, ngeluhnya tetap. Gak ada yang berubah. Ngomongin kejelekan orangnya tetap. Nah, tetapi dia merasa sudah melakukan sesuatu. Itu inersia mental. Kalau orang yang sadar, segera sadar. Loh, kalau begini sholat saya ada yang salah kayaknya nih. Karena sholat itu harusnya bisa mencegah saya dari perbuat keji dan munkar. Loh kok saya masih seperti ini padahal sudah sholat. Nah orang yang semacam itu sadar pada dirinya akan mengalami perubahan. Oh kalau begitu saya mau cari ilmu dong. Ilmu tentang sholat. Kali aja ada orang yang bisa ngajarin. Karena dia menyadari dalam kegelapan, maka dia percaya di tempat sana ada tempat yang terang. Tapi orang yang tidak menyadari dia di tempat gelap, selamanya tinggal saya di tempat yang gelap. Tidak pernah merindukan cahaya. Paham? Oke. Nah kalau di laboratorium saya punya meja, namanya meja kalau bahasa Inggrisnya air table dynamic. Jadi meja udara namanya. Jadi saya praktekkan ke mahasiswa. Saya tiupkan pakai blower udara dari bawah, kan mejanya dilobangi teratur. Saya letakkan sebuah benda, pulpen misalkan yang ada di saku saya taruh. Pulpen ini saya sentring sedikit, terus aja bergerak, gak berhenti-berhenti. Karena kalau benda sudah bergerak akan selamanya bergerak. Loh kenapa? Kalau benda kita mendorong meja toh tidak bergerak terus? Ya karena ada gesekan antara meja dengan lantai. Itu yang menyebabkan dia tidak bergerak. Kalau dilicinkan akan bergerak selamanya. Karena ada gaya lain, bukan satu-satunya gaya yang bekerja pada benda. Baik, saya ambil kesimpulan supaya tidak terlalu dalam. Jadi ada sifat kelembaman.
Kalau benda yang asalnya diam akan selamanya diam, kalau bergerak akan terus bergerak. Jadi perubahan itu yang paling sulit itu sebetulnya awalnya saja. Paham? Oke, itu namanya sifat inersia. Jadi inersia ada dua, ada inersia fisik, ada inersia mental. Nah, ada hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua ini saya tidak akan bahas karena terlalu ruwet. Pokoknya kuncinya adalah setiap ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan bergerak. Benda akan dipercepat. Benda akan mengalami laju perubahan momentum. Itu kata Newton. Lupakan aja, pusing dengernya. Dan saya tidak akan bahas itu. Cuman kuncinya adalah ketika kita mau bergerak, otomatis harus ada gaya. Harus ada energi yang bisa membuat kita bergerak. Itu aja kuncinya, ya. Karena kalau pakai rumus, ya, rumusnya sigma F sama dengan ya DDT dari M dikalikan V, pusing kalian. Pusing. Oleh karena itu kuncinya sederhana aja. Kalau ingin bergerak berarti harus ada energi yang menggerakkan kita. Itu aja kuncinya. Nah, makanya hukum Newton yang kedua bicara tentang percepatan. Nah, percepatan itu apa? Percepatan ini kalau mobil nih, mobil digas kan semakin cepat. Artinya dalam jarak 1 kilo asalnya ditempuh 1 detik, ini 1 kilo ditempuh hanya 0,5 detik. Jadi artinya waktunya dipersingkat tapi jarak yang tempuh sama. Makanya jarak Bandung-Jakarta ya kalau kecepatannya 60 km per jam ya tentu saja perlu 2 jam dong. Tetapi kalau dipacu 120 km per jam cuma sejam nyampe di Jakarta. Itu namanya dipercepat. Jadi dipercepat itu adalah memberikan energi tambahan pada diri agar kita mengalami kecepatan lebih dari kecepatan awalnya. Nah, itulah pentingnya kita ngasih energi tambahan pada diri. Itu hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang ketiga itu berbicara tentang aksi itu selalu menimbulkan reaksi. Aksi selalu menimbulkan reaksi. Jadi tadi ya sahabat kita di luar bertanya sama saya. Ayah katanya, kalau kita mengalami sebuah kejadian yang tiba-tiba kebetulan, itu dari siapa itu? Dari saya atau dari Allah? Nah, pertanyaan bagus. Saya jawab, Allah itu nggak pernah ngurusi kamu. Allah tuh menciptakan alam semesta sekali saja dengan hukum sebab akibatnya, selesai. Nah, sekarang kita hidup di sini, ya sudah akan terkena hukumnya Allah, hukumnya semesta ini. Jadi artinya sang kreator diri itu bukan Allah lagi. Sang kreator diri adalah dirimu. Tidak ada kejadian yang tiba-tiba kita lupa saja. Lupa saja bahwa kita yang mengundangnya. Itu aja sebetulnya. Nah, kita kan suka menciptakan bahasa-bahasa yang aneh. Akhirnya pusing sendiri. Sebetulnya apapun yang sedang kita jalani sekarang hanya sedang mengingatkan apa yang pernah kau tanam di kehidupan yang dulu. Supaya kamu ingat ini loh yang pernah kamu tanam dulu. Gak mungkin tiba-tiba kita panen rambutan kalau gak pernah nanam rambutan. Rek di mana tuh rambutan bisa datang ada di pelaku. Betul? Jadi tidak ada kejadian yang kebetulan. Semua kejadian kreatornya adalah kita sendiri. Disebut tiba-tiba ya karena kita tidak siap. Itu aja. Jadi itu bahasa kita sebetulnya bahasa basi tiba-tiba. Betul? Meninggal dengan cepat. Itu kan bahasa basi. Yang meninggal dengan cepat, meninggal dengan lambat, sarua pae. Apa urusan kamu? Kita sering menciptakan bahasa, lalu diukir-ukir. Kemarin baru saja ketemu saya. Oh, ditambah didramatisir. Ya maut-maut we. Menghembuskan napas terakhir ke mana dia gitu. Mau cepat atau lambat sama mati. Nah, didramatisir oleh manusia. Oh, macam-macam manusia tuh. Kalau bikin drama manusia jagonya. Nah, apa pesannya? Pesan hukum Newton tentang gerak ini yang pertama bahwa sifat alami dari benda itu kalau diam akan selamanya diam, kalau bergerak ingin selamanya bergerak. Sadari oleh kita bahwa kita punya sifat itu. Karena kita juga materi. Yang kedua, kalau kita ingin dipercepat, apapun harus punya energi tambahan.
Nah, kita ingin dipercepat, perubahannya ingin cepat, tapi kita tidak mau menghadirkan energi tambahan untuk percepatan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, aksi selalu menimbulkan reaksi. Oke, kita belajar dari Allah dulu. Belajar dari Allah. Allah itu maha lembut, luar biasa. Saya lemparkan pohon beringin itu pohon beringin tuh yang besar itu. Itu waktu saya mau pindah ke Sariwangi, itu tahun 2009 ya. Karena saya nggak bawa apa-apa, jadi saya pindah rumah nggak mau bawa apa-apa, repot. Biar baru semua. Jadi termasuk pot-pot bunga itu nggak saya bawa. Nah itu saya lemparkan dari rumah saya ke situ, pohon beringin itu dari pot lemparkan. Coba sekarang sebesar itu, lihat tuh pohon beringin. Akarnya sudah menghunjam. Jadi kurang lebih berarti itu sudah 2009 kan 2022 berarti sekitar 13 tahun. Saya mau tanya sama kalian. Itu pohon beringin sekarang sedang tumbuh enggak? Tumbuh. Kelihatan enggak nongolnya daun? Terasa enggak membesarnya pohon? Padahal tumbuh, padahal berubah. Cara Allah menumbuhkan pohon itu begitu lambatnya sampai kita tidak terganggu. Itu yang disebut dengan proses kuasi statik. Kuasi itu artinya pura-pura, statik itu diam. Pura-pura diam padahal bergerak. Kuku kita tumbuh gak sekarang? Coba kalian siapkan waktu sehari saja, tingali weta kuku. Ti isuk nepi ka sore. 12 jam tong ke mana-mana. Ya. Dalam 12 jam kita tidak melihat pertumbuhan apa-apa. Tetapi dalam 2 minggu kita merasakan kuku kita tumbuh. Itu ubahnya Ayah Wardi. Kan tidak langsung malamnya hitam, besok putih semua. Sieun atuh. Betul nggak? Itu tumbuhnya tuh pelan-pelan. Betul nggak? Hiji cabut. Hiji cabut. Isuk mah jadi 3. Pageton jadi 5. Teu wani deui nyabut. Dalam mau dicabut kabeh rambutnya. Jadi prosesnya itu tidak mendadak. Cara Allah merubah prosesnya itu bersifat kuasi statik. Masih ingat gak kalian? Tumbuhnya tubuh kita. Coba dari kecil. Makanya ada peribahasa Cina yang bagus. Alam itu tidak pernah terburu-buru tetapi mencapai. Karena yang bisa mencapai itu yang tidak terburu-buru. Yang terburu-buru malah tidak mencapai. Karena apa? Cilaka. Jauh. Sut naik sepeda motor. Tenepi ka ditu, ngagoler di jalan. Betul gak? Semua kecelakaan itu sebenarnya kuncinya satu, terburu-buru. Geus puguh ada sen mobil mau belok kiri. Eta masih ngajakeun ka kiri eta motor. Yang ngagobrak, tenepi ka ditu karena terburu-buru. Alam mengajarkan tidak terburu-buru tapi kan mencapai. Kita kalau belajar dari alam itu luar biasa sebetulnya. Jadi buat apa terburu-buru? Toh justru yang tidak terburu-buru yang akan mencapai. Yang terburu-buru ngagoler. Betul nggak? Terburu-buru pengen kaya, akhirnya kan di penjara. Ngerti maksud saya? Yang santai, jualan, menikmati setiap hasil, jualan bawang, tenang aja. 1 hari 2 toples, tenang aja. Gak menipu orang, ya aman. Semua yang terburu-buru malah justru tidak mencapai. Yang mencapai itu justru yang tidak terburu-buru. Alam itu mengajarkan seperti itu. Paham sampai sini? Oke. Ini belum masuk nih, belum masuk ke judul kita, belum. Ini masih saya coba memberikan pengertian-pengertian dasar supaya masuknya nanti lebih mudah. Baik, sekarang alam mengajarkan seperti itu. Yang paling berbahaya itu kalau kita
kalau kita tidak sadar ketika kita melihat sebuah perubahan. Contoh, kita melihat foto waktu kecil. Lucu kan? Wih, lucu nih saya waktu kecil. Umur 3 tahun imut. Gitu. Begitu lihat kaca cermin, sekarang amit jadinya. Ya. Ketika kita tidak siap melihat bahwa kita sudah berubah sebesar itu. Tapi alam ketika mengubah itu prosesnya demikian lambat. Makanya ada salah kaprah di dunia keyakinan kita.